radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Rawahu Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain di bawahnya ada ya. Wa an Wabisata ibni Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am qala istabti qalbaka al birru ma itma'annat ilaihi nafsu wa atma'anna ilaihi al qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in abtaka an-nasu wa abtuka. Qala Syekh rahimullah hadisun hasan. Ini dia ya. Baik, ini ada dua hadis sebetulnya dalam tema yang sama. Yang pertama kita temukan di Sahih Muslim, yang kedua di di Sunan Ad-Darimi dan juga di Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya. Ada dua versi di sini. Coba kita terjemahkan dulu. Anin Nawas bin Sam'an, diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, ini sahabat baginda Rasul radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al birru, kebaikan. Ya, al birru itu kebaikan. Husnul khuluqi, yaitu akhlak yang mulia. Ya. Wal ismu, dan dosa, kebalikan dari kebaikan berarti dosa ya. Dan dosa adalah mahaka fi nafsika, apa yang membuat dirimu sempit. Kata-kata haka itu sempit, suntuk ya. Wa karihta ayyattali'a 'alain nas, dan kamu tidak suka orang tahu atas dosa tersebut. Ya. Jadi tadi apa? Kebaikan adalah akhlak yang mulia, dan dosa apa yang membuat dirimu ya suntuk ataupun sempit dan kamu tidak suka orang lain tahu. Ya, baik. Di riwayat Wabisah bin Ma'bad yang ada di Sunan Darimi dan juga Musnad Ahmad bin Hanbal, di situ ada cerita Wabisah datang ke Nabi. Qala ataitu Rasulullah, aku mendatangi baginda Rasul. Faqala, maka Nabi berkata, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am, ya Nabi. Qala, apa kata Nabi? Istabti qalbak, tanya hatimu. Nabi bilang tanya hatimu. Istabti ini maksudnya minta fatwa. Ya, jadi Nabi minta menyarankan, coba tanya sama dirimu. Kenapa? Karena secara naluri orang bisa membedakan ini yang baik dan ini yang tidak baik. Secara naluri dia bisa membedakan itu. Al birru ma itma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu apa yang membuat dirimu tenang, nyaman. Ini salah satu ciri kebaikan itu tenang, nyaman. Diri kita itu aman. Bahkan ada penjelasan lain bahagia. Ya, senang. Ya, itu kebaikan cirinya. Watma'anna ilail qalbu, dan hati juga tenang. Ya, jiwa tenang, ya, hati juga tenang. Wal ismu ma haka fi nafsi,
Sedangkan dosa adalah apa yang membuat dirimu sempit. Ya. Wa taraddada fi sadri, dan selalu ragu di dada ini. Ragu, Pak. Ya. Wa in aftakan nas wa aftuk, meskipun semua orang mengarahkan kamu melakukan hal tersebut dan bahkan semuanya, tapi hatimu tetap ragu, jiwamu tetap sempit. Ya. Nah, ini dua riwayat dari Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan Darimi. Ini masing-masing saling memberikan penjelasan. Coba kita lihat di sini. Dalam riwayat pertama, Nabi sampaikan kebaikan, albirru. Ya. Kebaikan itu apa sih? Apa yang namanya kebaikan itu? Semua perkara yang mendatangkan pahala itu adalah kebaikan. Gampangnya begitu. Setiap perbuatan atau perkara yang mendatangkan pahala itu kebaikan. Dari mana taunya? Nah, dari agama kita. Ya. Bahkan dalam riwayat lain disebut dengan istilah sodakoh. Paham? Sedekah itu kebaikan. Ya, dan kita sudah bahas itu di hadis sebelumnya. Ya, termasuk kita senyum ketemu orang di jalan, ya ketemu orang nih menampakkan muka yang ceria, tersenyum, itu bagian dari maka kata Nabi apa? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an wa antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. Di dalam hadis ini Nabi menggunakan kata ma'ruf. Ma'ruf itu sama dengan bir tadi, kebaikan. Jangan kalian remehkan perbuatan baik meskipun ringan, kecil. Apa contohnya? Wa antalqa akhaka biwajhin talq, meskipun bentuknya kamu ketemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Itu Pak. Ya Bu ya. Apalagi kalau ketemu sama pasangan kita, ya. Ini kayaknya istri ketemu suami nggak ada ceria-cerianya, ya. Apalagi di akhir bulan, udah kayak sayur asem, lebih asem dari sayur asem, ya. Iya, jadi dengan pasangan itu juga harus ceria. Senyum, ya, enak dipandang, ya. Kan kata Nabi apa? Khairun nisa'i idza ma nadharta ilaihi sarratka. Kata Nabi kan gitu. Sebaik-baik istri, ini istri nih, berarti berlaku pada suami juga. Tapi Nabi kan fokusnya ke istri, karena istri ini punya kelebihan, perempuan ini punya kelebihan, ya, punya keindahan. Perempuan itu indah. Kata Nabi, sebaik-baik istri apabila engkau memandangnya selalu membuatmu gembira, senang, kesulitan jadi hilang, ya, lapar jadi kenyang. Luar biasa itu kalau udah istri. Begitu gak kira-kira? Saya Bu, pada tadi lapar Bu, ngeliat ibu jadi kenyang. Itu bagus tuh. Jadi ibu nggak bisa repot masak lagi Bu. Iya. Loh, kenapa tidak? Iya enggak? Lah kalau memang dia bisa memanjakan suaminya, suami itu udah enggak neko-neko Bu. Kalau udah seneng sama istri itu udahlah Bu, semuanya enak lah. Ibu masak apa aja enak. Kalau udah seneng. Tapi kalau lagi sebel, apapun yang dilakukan istri salah semua, benar nggak Bu? Salah, sayur begini salah, masak begini salah, ya. Iya. Kalau udah uring-uringan begitu ada alamat, kata Bapak tadi, jangan-jangan ada sesuatu. Ya. Jadi itu kebaikan. Semua perkara yang mendatangkan pahala itu adalah kebaikan. Sedangkan dosa mahaka fi nafsik, dosa itu apa dosa? Kebalikan dari pahala tadi, kebalikan daripada kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan dosa itu adalah keburukan, maksudnya yang mendatangkan
ancaman ya, biasanya Allah mengancam. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang akan mendatangkan dosa, yaitu dosa ya. Al-ismu, meskipun sering digunakan kata-kata lain, asyarru, kejahatan ya. Tapi ini kata-kata ismu ini yang lebih umum yang dipakai dalam agama kita, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mahaka fi nafsik, yang membuat dirimu itu sempit. Coba orang, saya ambil contoh gini. Kalau saya tanya bapak ibu nemu dompet di jalan, isinya uang melulu. Saya mau tanya, mau diambil, dibawa ke rumah, langsung dipakai atau diumumkan? Yang benar, yang benar. Saya nggak yakin saya. Apalagi ketemunya di akhir bulan. Saya mau tanya Bu, ketemu dompet isinya uang melulu. Ini cobaannya di sini. Loh, saya pernah ngalamin Bu, Pak ya. Jadi ada jamaah saya waktu haji, itu tahun 2006. Waktu di Padang Arafah sedang wukuf, nemukan uang. Ya. Isinya tahu nggak? Dompet. Isinya tahu? Kurang lebih sekitar 2.000 atau 3.000 dolar. Dolar Amerika, bukan rupiah. Ya, lumayan bener Pak. Iya. Bukan lumayan lagi, coba aja kali 15.000 tuh $1. Berapa itu? Ini kayaknya orang mungkin kebelet kali ya, naruh dompet di kamar mandi. Itu jamaah saya langsung hormat, kasih ke saya, Ustaz, saya nemukan uang di kamar mandi di Arafah ini, tolong disampaikan. Akhirnya kita kasih ke petugas, diumumkan. Nah, padahal kalau dipikir nggak ada yang tahu, $3.000 lumayan nih, bisa beli oleh-oleh, iya, oleh-oleh, oleh-oleh banyak gitu kan. Oh iya, $3.000 ya. Nah, akhirnya wallahu alam itu saya serahkan air ke petugas, tolong ini disampaikan ada orang ketinggalan uang nih. Silakan diumumkan nanti, suruh menghadap. Nah, kan nggak gampang tuh, ya ngaku-ngaku tinggalan kan harus ada buktinya, ya kan gitu. Nah itu Pak, jadi saya yakin kalau orang yang menemukan dompet tadi betul diamankan, ya kan, namanya di jalan nanti kalau ngambil orang. Tapi diamankan itu pertanyaan mau diapain habis itu? Saya yakin nggak akan tenang, ya nggak? Tenang nggak? Meskipun dia mau pakai, beliin apa, pasti nggak tenang di sininya. Iya, ini bukan duit saya nih, iya kan? Tapi ternyata setan lebih kuat kan gitu. Wah udah, nggak ada yang tahu. Pak RT nggak, nanti kalau kasih Pak RT ngambil. Kamu yang tahu, nggak dapat apa-apa kamu kan gitu. Nah, itu pergodaannya. Tapi selamanya dia akan nggak tenang di sini. Yakin? Betul nggak? Yakin Pak. Yakin. Ya, kalau cuman kadang-kadang setan tuh ya lebih kuat, menggoda. Udah ambil aja, orang nggak tahu. Pakai aja, kamu kan lagi butuh, iya kan? Nah, disinilah sebetulnya kita merasakan hadirnya, ya, ada kebaikan sebetulnya di diri kita, cuman kadang-kadang kita abaikan. Yakin? Ya. Pernah enggak ketika ada misalkan satu peristiwa nih, entah itu ada orang tua lagi jualan, kita lihat kasihan, kita nggak sempat beli barangnya, terus nyesel, pernah nggak? Atau ada orang minta-minta di jalan, kita ketemu, kita waktu itu langsung nggak ngasih, pas dia lewat kita nyesel. Itu bukti bahwa memang kebaikan ada hadir di kita. Kadang-kadang, iya kenapa ya tadi saya nggak ngasih ya? Kenapa ya tadi nggak saya beli barangnya, dia udah tua loh, kasihan. Itu berarti masih ada kebaikan. Ya. Makanya kalau tadi kita merasa gundah, ini bukan punya saya nih, ya,
Yang kedua, kata Nabi di hadis ini, tanda-tanda dosa itu apa? Karihta ayat toli alin nas, kamu nggak suka orang tahu. Yang nama dosa begitu. Tabiatnya kalau dia masih normal, dia nggak suka orang tahu bahwa dia melakukan satu perbuatan. Kalau memang suka mah udah nggak bener nih orang. Terang-terangan korupsi udah nggak bener tuh. Yang namanya korupsi diam-diam baru ketahuan kan. Mencuri itu diam. Ya, nggak ada yang namanya senang berbuat dosa. Nah itu Nabi sudah bilang. Ya. Baik, dalam hadis Wabisoh, nah, dijelaskan di sini. Apa Nabi bilang ketika itu? Istabti qalbak. Tanya hatimu. Hatimu diciptakan Allah itu untuk kebaikan. Hati kita ini, mohon maaf, ya sebetulnya ada dua sih. Ada kebaikan, ada keburukan. Masing-masing ada di situ. Tapi sejujurnya Allah sudah berikan kepada semua dari kita itu rasa untuk berbuat baik. Yakinlah. Makanya kalau kata Nabi apa? Yang membuat hati kita keras, sebetulnya hati manusia lembut. Lahirnya itu lembut. Ya. Lembut, bawaannya itu lembut. Tapi menjadi keras ketika banyak dosa yang kita lakukan. Kata Nabi apa? Kalau kamu melakukan dosa, itu akan membuat apa? Nuktah sauda, ada titik hitam. Setiap dosa dilakukan titik hitam di hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam itu berada di hati kita, lama-lama tertutup dan menjadi qulubuna gulub, hati kami tertutup. Kan begitu. Maka setiap titik hitam itu akan luntur dengan apa? Taubat. Ya. Setiap kita berdosa, taubat, kita mohon ampun, maka dia akan meluruhkan. Ya. Jadi kita bisa melihat ukuran kebaikan itu kalau di manusia mungkin oke lah. Kita lihat di binatang. Binatang itu kan nggak terpengaruh ya, mohon maaf. Pernah nggak lihat tayangan harimau ketemu sama mangsanya, ternyata nggak jadi makan? Coba lihat di medsos banyak bener tuh. Ada harimau ketemu anak kambing kalau nggak salah itu. Anak kambing. Sebetulnya aku mau dimakan, tapi dia ngeliat anak kambing ini lemah, malah nggak jadi dimakan, malah diasuhnya. Tuh, harimau yang sekejam itu, ya sekejam itu, ya maksudnya dia kan kalau udah ngeliat bangsa, udah nggak berpikir lagi, ini makan. Itu masih ada rasa belas kasihan. Ini kemangsa nih, beda dengan anaknya. Coba, harimau sekejam-kejam harimau, ada harimau membunuh anaknya? Ada enggak? Saya jarang dengar Pak itu. Harimau membunuh anaknya. Dia pasti melindungi sekuat tenaga. Ya. Tapi manusia yang punya akal, ada enggak bapak atau ibu membunuh anaknya? Loh, baru kemarin nih di TV 4 orang anaknya dimatiin semua oleh bapaknya. Coba kita nggak habis pikir itu akalnya di mana ya? Hah? Coba bapak ibu miris nggak kemarin menyaksikan di TV itu 4 anak tewas di kamar sudah 3 hari baru ketahuan. Miris Pak. Berarti menunjukkan hatinya sudah dikalahkan dengan nafsunya. Akalnya sudah hilang karena nafsunya. Itu manusia. Tapi yang namanya binatang, meskipun mereka punya hawa nafsu, ketika selesai sudah berhenti di situ. Ya, harimau itu ketika menerkam, mengambil mangsanya ketika lapar, kerbau misalkan, udah kenyang, ditinggal apa disimpan tuh kerbau sisanya? Hah? Disimpan apa ditinggalkan begitu aja? Tinggalkan. Tapi kalau manusia, ya. Wah, dapat kerbau gede, alhamdulillah nih. Ya, hari ini cukup. Ini kan buat seminggu bisa. Taruh simpen, iya. Coba lihat aja yang dapat kupon korban, pasti nggak cukup 1, ya nggak?
Bener nggak? Bener nggak kupon korban tuh? Udah dapat belum? Belum Pak, baru udah dapat 2 dia. Udah ada kupon panitia, kupon apa lagi? Itu manusia Pak, Bu ya. Jadi kita mestinya malu nih manusia. Nah tadi kejadian tadi itu yang ayah membunuh anaknya. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah hilang itu. Hilang rasa kebaikan di hatinya. Akalnya pun hilang. Kenapa? Nafsunya yang dipengaruhi tentunya oleh godaan setan. Baik. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Coba kita lihat ya. Ketika Nabi sampaikan istabti qalbak, tanya kepada dirimu sebelum tanya kepada orang. Jadi secara naluri manusia bisa menilai kebaikan. Kata Nabi, gampang cara mengukur kebaikan itu apa? Coba hatimu tenang tidak? Jiwamu tenang tidak ketika melakukan sesuatu? Kalau ada ketenangan melakukan sesuatu, ini yang normal ya. Tenang dalam melakukan sesuatu, bahkan kamu bahagia, itu pertanda kamu masih normal. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, kalau habis sholat seneng nggak? Seneng nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Maka sebetulnya kebahagiaan itu sederhana. Iya. Kebahagiaan itu sederhana. Kita bisa ibadah, alhamdulillah. Makan cukup, alhamdulillah. Yang membuat susah ini nafsu dan pikiran kita. Betul nggak? Coba ibu makan ikan asin, ya. Kalau mikirnya mestinya makan sate, jadi enak nggak makannya? Ini mesti makan sate, ini kenapa ikan asin, pedak lagi. Tuh, jadi nggak enak kan? Tapi kalau kita alhamdulillah ya Allah hari ini bisa makan meskipun dengan ikan asin, nikmat itu, nikmat Pak. Karena yang membuat nikmat itu bukan makanannya, ya. Yang membuat nikmat itu bukan makanannya, tapi apa? Hatinya dan pikirannya. Yang membuat bahagia itu bukan kekayaan dan jabatannya, paham nggak? Tetapi apa? Hatinya dan pikirannya. Coba, emang ada jaminan orang punya jabatan tinggi bahagia? Saya mau tanya. Emang ada jaminan orang yang punya kekayaan berlimpah itu bahagia? Apa ada jaminan orang yang terkenal, ya, seantero dunia itu dia bahagia? Saya mau tanya. Ternyata banyak penelitian orang-orang terkenal banyakan matinya tragis, ya, bunuh diri, ya, bahkan sendirian di kamar. Pernah dengar nggak artis Michael Jackson? Iya, Michael Jackson matinya ngapain? Bukan dibunuh orang, di kamar sendirian, nggak ada yang menemani dia. Coba baca beritanya itu, kan sedih. Mega bintang, ya, udah terkenal, ya, duitnya udah nggak berseri, ya. Coba bayangkan penganutnya banyak sekali. Kalau kita jangankan terkenal, se-RT aja gak ada yang tahu kadang-kadang, iya. Iya. Tapi itu nggak bahagia, Pak. Jadi Bu, bahagia itu sederhana. Kata Allah, kamu bisa ibadah dengan tenang, itu bahagia. Kamu bisa mencukupi kebutuhanmu dari Allah, itu bahagia. Makan apapun bahagia. Ya, saya jujur aja sama istri, sudah Bu, nggak usah macam-macam. Yang penting kamu bisa, kamu seneng masaknya, saya makan. Ya, saya makan. Jangan ngomong ini makan, ini masak, ini melulu, ya. Ya Pak ya. Jadi jangan ini juga belajar buat diri kita sendiri, termasuk saya. Mensyukuri itu sangat penting dan itu bagian membuat hati kita lapang. Paham?
yang membuat hati lapang kita itu di antaranya kita selalu bisa bersyukur. Kan bersyukur bukan hanya kepada Allah, Pak. Bersyukur kepada orang yang telah membantu kita. Itu bersyukur, terima kasih. Bahkan kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa berterima kasih kepada sesama, berarti dia belum berterima kasih kepada Allah. Coba saya tanya sama ibu-ibu, Bu, pernah enggak suami itu bilang terima kasih habis makan? Bu, saya mau tanya. Hah? Oh, Bapak dosa nih, Pak nih. Zolim Bapak, udah ibu ke pasar, hujan-hujanan, masak juga, gasnya habis, beli lagi ke pasar. Nggak ada Bu ya, suami bilang terima kasih habis makan. Mudah-mudahan suaminya ada di sini. Ya, dengerin. Saya tanya lagi, Pak, pernah nggak istri Bapak ucapan terima kasih dikasih uang bulanan? Oh sama berarti. Loh, saya tanya ini, Bapak-bapak serius Pak? Nggak ada. Pak terima kasih ya, apa bilangnya apa ayah? Abi terima kasih udah ngasih uang bulanan bulan ini meskipun kurang gitu ya? Begitu Bu? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Malah dompet sering hilang ya? Oh gitu. Ya kalau dompet sering hilang itu berarti Pak belum cukup ngasih uang jajannya, uang bulanannya gitu loh. Iya, ini dompet saya pindah-pindah, kadang ada di dapur, kadang ada di Berarti kita ini belum bisa berterima kasih ya enggak? Seandainya mohon maaf habis makan, Bu terima kasih udah dimasakin, enak kok. Meskipun nggak enak gitu, enak. Oh ini luar biasa, pasti istri besok dia pastinya akan masak yang lain. Nyoba masakan yang Mas pun belum pernah masak. Itu problemnya perempuan kalau belum pernah masak khawatir gak enak gitu. Pasti dia mau ngasih yang bagus. Coba suami Bu kalau dibilang, Pak terima kasih ya udah ngasih uang meskipun nih belum cukup, besok dikasih tambahan insya Allah. Nah begitu, itu berterima kasih. Kenapa? Membuat orang bahagia. Iya. Karena syukur ini membuat orang bahagia dan itu berpahala. Maka dalam konteks ya kebaikan ini para ulama termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Tirmizi itu menyusun ada namanya kitab Al-Birru Wasilah, kebaikan dan silaturahim. Jadi silaturahim dia kebaikan. Ya. Banyak itu ulama. Bahkan dalam hadis lain ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah man abirru, bahkan disebutkan man ahakku an abirra, ya Nabi siapa orang yang paling patut paling pantas saya berbuat baik berbakti? Qala ummuk, kan gitu, ibumu, kan gitu. Ditanya summa qala ma summa man, siapa lagi Nabi? Qala ummuk, ibumu. Sampai 3 kali kan? Baru yang terakhir summaman qala abuka, bapakmu. Jadi kesimpulannya orang yang pertama kali ketika kita ingin berbuat baik adalah kedua orang tua. Kapan? Bagi ibu-ibu kalau belum punya suami. Tapi kalau punya suami siapa yang duluan? Suami, Bu. Orang tua nomor 2. Ingat nih, catat nih. Ketika perempuan sudah punya suami, berarti yang nomor 1 itu bukan orang tua, tapi nomor 2 itu baru orang tua. Ini harus diluruskan. Kenapa surga nerakanya seorang istri terletak bukan di orang tua, tapi di suami? Iya, Bapak jangan gembira dulu. Iya. Sebaliknya kalau suami tidak bertanggung jawab, yang pertama kali dihisap nanti suaminya ini. Jadi ini yang sering banyak yang nggak tahu. Ketika seorang istri ya sudah bersuami, maka orang tua
harus izin kepada suaminya dulu. Saya ingat betul tuh ketika mertua saya itu mau ngajak istri saya belanja gitu atau ya, itu ngomong, "Nak, mau ngajak istrimu nanti keluar." Ngomong, itu izin. Kenapa? Itu dia udah bukan waktu mesti sendiri. Harus ngomong, minta persetujuan suaminya. Nah, itu. Begitu juga bapaknya juga jangan sembarangan. Ya. Memang dalam tradisi kita ada ya, orang tua dan suami memaklumi meskipun tidak minta izin. Ya, tapi idealnya itu orang tua harus minta izin kepada suaminya nih. Jadi supaya kita tahu bahwasannya itu ketika seorang perempuan menjadi istri, maka dia berada di tangan dan tanggungan suaminya. Makanya dibilang apa? Ke neraka katut, ke surga juga katut. Tahu nggak katut? Ikut. Makanya penting memilih suami. Kalau suaminya itu iman, maka dia akan menjadi penentunya. Si istri menjadi ke neraka atau ke surga, suaminya. Maka pilihlah suami yang terbaik. Ya. Nah, summal akrab fal akrab, kebaikan dilakukan selain kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat. Ya. Karena kenapa kok Ustaz bilang orang tua nomor 2 setelah suami? Iya. Karena Nabi pernah jelaskan, ayyum mura'atin ya matat wa ba'luha anha radin ya dakhalat al-jannata min aybabin sya'at. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia masuk surga dari pintu mana dia mau. Dari pintu mana saja dia mau. Coba itu. Jadi hadis yang satu ya dijelaskan oleh hadis yang lain. Tetapi secara umum, meskipun kita sudah berkeluarga, hendaknya juga jangan lupa dengan kebaikan orang tua dan saling memaklumi. Ya, dan perlu diingat orang yang sudah berumah tangga itu orang tuanya nambah ya. Mertua itu orang tua bukan? Orang tua. Sama. Jadi jangan dipilah, oh itu mertua saya bukan, orang tua. Sama orang tua kita. Ketika kita menikahi seseorang, berarti kita sudah menjadikan ya ayah ibunya sebagai orang tua kita. Itu kan bahasa doang mertua ya. Ya. Banyak makna yang lain tentang kebaikan. Ya. Bahkan Nabi sampaikan juga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya. Kata-kata kebaikan sering disebut dengan surga. Haji mabrur contohnya tidak ada ganjaran kecuali surga. Surga itu kebaikan. Ya. Jadi ada juga di ayat Al-Qur'an ya disebutkan itu apa? Albir. Yaitu dengan surga. Misalkan kita lihat ya tentang kebaikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wat kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdi idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tetapi kebaikan itu pertama apa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, walakinnal birra, kata birra dipakai. Kebaikan itu apa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikatnya, kitabnya, para nabi. Berarti iman nih. Keimanan sendiri merupakan kebaikan, pokok kebaikan. Apa maksudnya? Kita yakin dengan keimanan kita, itu kita mempertahankan kebaikan pada diri kita. Akidah. Kenapa? Karena akidah ini pokok pondasi. Maka jujur saya bilang tadi, salah satu
membuat kita bahagia itu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka apa? Ya Allah, saya ini kok begini ya? Kenapa saya punya suami ini ya? Kenapa saya punya istri ini ya? Ini kan baru kerasa sekarang Pak ya? Ya enggak? Dulu kan waktu masih pacaran kan belum berasa. Ya, baru awal-awal nikah belum berasa kan. Perasaan itu muncul ketika sudah sekian tahun ini nggak ada perubahan di hidup kita, misalkan gitu. Kenapa ya Allah? Tapi ingat, semuanya yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya atas dasar takdir dan ketetapan Allah. Suka tidak suka, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah yang lebih tahu tentang kita. Ya, jangan pernah menyesal dengan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Nggak boleh Pak. Artinya sudahlah. Kenapa kok saya sedekah ya? Kenapa saya? Kalau menyesalnya karena kurang banyak itu bagus. Kenapa saya ngasih sedekahnya cuma 1 juta ya? Kenapa nggak 2 juta? Bagus. Tapi kalau kita, kenapa saya tadi sedekah ya? Itu jangan, karena menyesali kebaikan itu tidak boleh. Justru kita bersyukur dan terima kasih, ya Allah, alhamdulillah tadi saya bisa berbuat baik. Ya. Nah, akidah ini penting. Makanya setelah bicara orang kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, ya, atau Al-Qur'an dan seterusnya. Para nabi, beriman para nabi. Nah, disambung dengan baru perbuatan. Wa atal mala ala hubbihi, yang berikutnya adalah kebaikan adalah orang yang mampu meninfakkan hartanya dengan senang hati. Dengan senang hati. Kenapa Al-Quran bilang dengan senang hati? Karena tabiat manusia itu pelit, koret, medit, tahu nggak? Iya, koret, medit, pelit, sama aja lah. Buntut kasir, nah itu dia. Ya. Jadi apa? Karena tabiat orang itu pasti sayang sama hartanya. Maka ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'dhamu ajron. Nabi, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Apa jawaban Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya apa? Kamu sedekah dalam keadaan sehat. Kalau orang sudah berada di ICU sedekah, wajar, biasa, karena udah bau kuburan. Kalau ada orang di ICU masih pelit, itu belum tahu diri itu. Kata Nabi, kamu sedekah sehat, luar biasa. Kenapa? Karena orang sehat biasanya banyak maunya, iya enggak? Iya enggak Bu? Orang sehat tuh ada maunya, pengen beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Kamu bisa sedekah sehat, begini kata Nabi. Itu paling besar pahalanya. Tapi kalau udah sakit-sakitan sedekah, biasa itu mah. Ya, biasa, enggak ada yang aneh. Ya. Syahihun, kamu pelit, luar biasa. Udah sehat kan biasanya pelit. Kenapa? Selalu ngitung-ngitung. Sedekah 1 juta nih. Beli nasi uduk berapa bungkus? Hitungannya uduk. Nasi uduk. Ya, lupa kalau itu nanti akan dia pakai selamanya di surga, di akhirat. Ini rekening akhirat tuh, 1 juta yang buat infak. Ya kalau dibandingin sama kebutuhan kita nggak ada artinya, ya nggak? Uang 1 juta, wah ini bisa beli ini, beli itu. Selesai. Tapi ingat Bu, Pak, apa yang kita belanjakan di dunia ini semuanya akan menjadi tanah, betul nggak? Betul nggak? Sebagus apapun ibu beli baju, ujung-ujung menjadi apa? Topo apa itu? Lap. Ya, seenak-enaknya makanan yang kita makan nih hari ini, ujung-ujung akan keluar nggak? Kalau nggak keluar penyakit Pak, operasi itu jutaan. Suka nggak ada istilah sayang satenya nih kalau bisa seminggu lah bertahan di perut, jangan keluar dulu. Nggak ada. Iya, begitu, betul nggak? Jadi harus paham itu. Di dunia ini nggak ada yang abadi.
Yang abadi adalah apabila yang kita miliki itu adalah kebaikan yang dicatat sebagai pahala. Wa atal mala ala hubbi. Terus apa kata Nabi tadi? Sedekah yang bagus pahalanya lebih besar. Selain sehat, kamu pelit apa? Tahsyal faqra. Biasanya apa? Kamu takut miskin kalau sedekah. Punya uang 2 juta, disedekahkan kurang 1 juta. Ya, itu matematika kita. Padahal kata Allah, 1 juta yang kamu infakkan bisa berlipat ganda pahalanya 700 kali lipat atau lebih. Dan akan digantikan bisa lebih dari 1 juta. Gak percaya sekarang banyak tuh para pengusaha yang kaya, sukses, kekayaan karena rajin sedekah. Makanya ada sedekah subuh ya. Ini mudah-mudahan nih yang sedekah nih, setiap subuh ini pengajian ataupun pengajian apapun, insya Allah akan Allah lipatkan gandakan. Ya, diganti lebih baik. Loh, itu janji Allah. Wa ta'mulul ghina, biasanya orang sedekah itu pengen kaya. Yang tidak sedekah pengen kaya. Yang nggak mau sedekah itu pelit karena pengen kaya. Padahal ketika dia pelit, kekayaan yang dia miliki itu semu. Lama-lama apa? Susah. Ini saya ambil contoh, Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya tanah jauh di luar kota ya. Dipercayakan sama orang. Apakah itu kebun atau sawah? Saya tanyain, Bapak kepikiran terus nggak sama sawahnya, tanahnya itu? Saya mau tanya, kepikiran terus nggak? Tanah saya di sana gimana ya? Itu nanti dia nipu saya, itu buah nanti diambilin duluan, begitu? Kalau begitu Bapak berarti sudah diperbudak. Iya. Nanti nggak bakal bisa tidur Pak itu. Mohon maaf, nggak bisa tidur Pak. Ini saya praktekin ya, saya punya kebetulan sawah di Kerawang, itu daerah Jawa Barat sana itu. Ya, adalah sedikit itu. Itu diamanahkan kepada penggarap. Dan selalu hasilnya apa? Enggak pernah memuaskan. Akhirnya apa? Sudahlah. Yang penting sawah saya aman. Kalau bicara untung susah. Tapi enak, kita bisa makan tenang, enggak, ya udah. Ya gitu. Itu contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu memikirkan tentang dunia tidak ada habisnya. Ya, bahkan kita menjadi orang yang terpenjara. Mohon maaf, terpenjara Pak. Udah, loskan aja. Ya kalau memang nggak cocok ganti kan gitu. Tapi kalau begitu terus, wah sudah, kita akan diperbudak, kita akan terpenjara. Ke siapa dia memberikan hartanya? Di sini disebutkan dzawil qurba, disebutkan kerabat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita mau sedekah itu utamakan yang terdekat. Kerabat bagus. Kenapa? Dapat 2 pahala. Pahala sedekahnya, pahala kerabat. Baru setelah itu wal yatama, anak yatim wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, ibnu sabil wasailina, orang-orang yang meminta-minta, wa firriqab, budak yang membutuhkan untuk dibebaskan. Dilanjutkan tadi itu. Kenapa Al-Quran mengatakan ya setelah akidah ini kebaikan yang berikutnya adalah mengeluarkan harta, menginfakkan, karena harta ini beratnya luar biasa. Manusia difitrahkan cinta dengan harta. Ya. Barulah dilanjut dengan perbuatan badan, wa aqamas sholata, mendirikan sholat, dan dilanjutkan dengan wa ataz zakat. Kalau zakat kan udah maklum, orang kaya wajib zakat. Tapi kalau sedekah kan umum. Ada orang saya udah zakat ini, saya nggak mau ngasih lagi. Nggak apa-apa. Yang penting zakatnya dikeluarkan. Kenapa? Zakat itu wajib. Wal mufuna bi ahdim, dan orang-orang yang menunaikan janjinya. Nah ini hati-hati nih. Bentar lagi nih pileg sama apa tuh? Pilpres ya. Orang yang berjanji akan melaksanakan ya apa yang menjadi janjinya itu. Kalau dia tepati maka dia termasuk orang yang berbuat baik. Wasabirina fil ba'sa, orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, dalam keadaan sulit, waddarra, dalam keadaan susah. Wahinal ba's. Nah, ini ada 3 nih.
fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Para ulama mengatakan bahwa kondisi orang sabar itu banyak. Ketika ada musibah, termasuk juga kata ulama, sabar atas nikmat juga itu bagian dari sabar. Apa? Kita tidak tergoda. Orang kaya tidak terjebak dengan kekayaannya. Orang pejabat tidak terjebak dengan jabatannya. Karena kekayaan dan jabatannya sangat mungkin disalahguna. Itu Bapak Ibu. Jadi nikmat itu juga perlu sabar, iya enggak? Sabar. Ya. Termasuk kita mendapatkan anak juga harus ingat Pak Bu, banyak orang yang sampai sekarang belum memiliki anak, ya. Maka jangan sia-siakan anak. Ketika kita sabar menghadapi anak kita, itu bagian dari sabar. Nah, saya kira ini kalau berbicara tentang kebaikan dan dosa, ya, banyak sekali. Jadi Nabi ini memberikan satu rumusan yang sangat simpel sebetulnya. Simpelnya apa? Kalau Anda ingin mengukur satu hal perkara itu baik, maka kata kuncinya adalah kebaikan, intinya akhlak yang mulia. Ya, karena sholat juga muaranya kepada akhlak. Puasa juga muaranya kepada akhlak. Semua kebaikan intinya adalah akhlak yang mulia. Sebaliknya, keburukan adalah dosa. Dosa adalah keburukan. Semua yang membuat Anda susah itu adalah dosa. Yang membuat Anda merasa susah, merasa sempit, dan Anda selalu ragu, yakinlah itu adalah sesuatu yang perlu Anda tinggalkan. Termasuk yang ragu-ragu ini sudah kita sampaikan, da' ma yuribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Nah, ini saya kira kalau kita jelaskan panjang sekali, tapi cukuplah di situ bahwa kebaikan intinya membuat kita bahagia dan terangkum dalam satu kata, yaitu kebaikan adalah akhlak yang mulia. Saya kira monggo kalau yang mau bertanya terkait dengan hadis ini, maka kita bisa diskusikan. Monggo.